Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Pangestu, NIM 2024 10 10 30 10 dari program studi informatika. Dan saya dari kelas Sistem Basis Data G. Di sini saya akan menjelaskan modul tentang praktikum SQL, materi where, dan fungsi agregat. Di mana ini melanjutkan dari modul-modul yang sebelumnya. Di sini sudah tersedia soal-soal yang tidak ditebali, yang menjadi tugas kita untuk kita kerjakan, dan agar lebih mudahnya saya sudah menyalin semua soal ini ke dalam PG Admin. Nah, yang pertama yaitu kita menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Di sini masih sama, kita menggunakan select bintang from customer. Hanya saja di sini kita menambahkan where, di mana where ini adalah sebagai syarat, yaitu kita menampilkan semua data dari tabel customer, di mana yang kotanya itu berasal dari Brazil. Berarti kita menulisnya where city sama dengan Brazil, seperti itu. Kalau kita jalankan query-nya, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kenapa bisa nol semua? Berarti customer yang berasal dari Brazil itu adalah nol atau tidak ada. Kemudian soal yang berikutnya yaitu menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Hampir sama, yaitu kita select bintang from product, di mana where discontinued atau yang tidak diproduksi lagi itu sama dengan nol. Jadi kalau kita run, nah hasilnya akan seperti ini, yaitu keluar tabel-tabel yang produknya tidak diproduksi lagi. Kemudian soal yang berikutnya yaitu kita disuruh menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Sama di sini saya menggunakan select customer company address. Address city ini saya gunakan sebagai alias alamat, saya gabung. Kemudian from customer, di mana alamatnya itu berasal dari luar Kanada. Jadi kalau kita run, nah di sini akan muncul customer ID, company name, dan juga alamatnya. Di sini adalah alamat-alamat yang berasal di luar Kanada. Kemudian soal yang berikutnya yaitu menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata ITD. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda, select bintang from supplier, di mana lower company name like persen ITD. Nah, di sini maksudnya dengan syarat kita kan tidak tahu ITD dengan jelas di baris-baris kolomnya. Nah, kita menggunakan lower di sini untuk sebagai, kalau kita tahu di PostgreSQL ini menggunakan case sensitive. Jadi lower company name like. Nah, like di sini memang case sensitive. Nanti juga akan ada contoh dari iLike yang itu tidak case sensitive. Jadi kalau kita jalankan, dia akan menampilkan semua data dari tabel supplier yang company name-nya itu like ITD. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini Pavlova Specialty Ltd. Kemudian slide berikutnya tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi kita select bintang from employees where first name kurang dari last name. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Kalau kita jalankan query-nya, nanti akan muncul di mana huruf pertama first name-nya itu lebih kecil. Nah, ini first name-nya lebih kecil. Kemudian soal yang berikutnya kita menampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya itu sama. Jadi kita select bintang from supplier, di mana
where left di bagian kiri yaitu company name, huruf pertamanya itu sama dengan di sebelah kiri kontak name huruf pertamanya. Jadi agar lebih jelasnya saya run terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini kan company name M sama dengan kontak name-nya M. Nah, seperti itu. Kemudian tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Sama select bintang from employees di mana year date dia masuk perusahaan itu setelah, berarti kan lebih dari tanggal 10 Desember 1992. Kalau di dalam basis data di sini menulis tanggal, bulan dan juga tahun diawali dengan tahun, diikuti bulan, kemudian baru tanggalnya. Jadi perlu diingat seperti itu. Kemudian tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Select bintang from order, di mana saya mengekstrak di sini harinya saja dari pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10. Jadi kalau kita run, tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul hari, jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya yang lebih dari 10 hari. Dari record date sampai ship date-nya itu lebih dari 10 hari. Kemudian kita disuruh menampilkan produk yang discontinued atau stoknya itu kosong. Nah, di sini select bintang from product where discontinued itu sama dengan 0 atau unit in stock sama dengan 0. Di sini kita menambahkan sintaks baru yaitu OR yang nanti juga akan ada sintaks AND. Jadi kalau kita jalankan nanti akan muncul yang discontinued-nya itu 0 atau unit stock-nya itu 0. Kemudian soal yang berikutnya menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Sama select bintang from product where layout order kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Nah, di sini sama. Kemudian kita disuruh menampilkan nama, masa kerja, usia employee yang lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Sebenarnya konsepnya hampir sama. Kita select first name, last name, kemudian masa kerjanya saya ekstrak tahun agar yang muncul tadi nanti tahunnya saja. Dari tanggal sekarang dikurangi dia masuk bekerja, itu adalah masa kerjanya. Kemudian from employees, di mana yang bekerjanya itu lebih dari 35 tahun dan atau usianya itu lebih dari 60 tahun. Jadi kalau kita jalankan query-nya, maka nanti akan muncul nama-nama di tabel employees yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, kemudian soal yang berikutnya yaitu menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma dengan menggunakan in. Jadi select bintang from employees di mana city in. Jadi kita di sini bisa langsung menambahkan London, Seattle, dan juga Tacoma.
Nah, seperti ini yang muncul. Kemudian soal berikutnya yaitu kita menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan atau dikirimkan paling lambat 20 hari setelah order. Sama select bintang from order di mana yang order date-nya itu lebih dari tanggal 25 Desember. Kemudian yang dikapalkan, saya ekstrak hari paling lambat ship date sampai dikurangi order date kurang dari sama dengan 20 hari. Karena di sini syaratnya yang harus dikapalkan paling lambat itu 20 hari setelah order. Nah, di sini muncul dari tabel order yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari. Kemudian soal berikutnya yaitu kita menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Ya, sama where discontinue lebih dari 0 and nah di sini and unit in stock itu lebih dari 0 juga. Jadi kalau kita jalankan query-nya, nah akan muncul di sini produk-produk yang discontinued atau stoknya itu lebih dari 0, Mas ya. Kemudian kita juga menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, produk yang ID-nya genap berarti itu kalau kita modulus itu masih hasilnya itu 0. Atau yang kalau kita modulus 2 itu hasilnya 0. Dan juga yang harganya itu $5, berarti unit price lebih dari 5. Kalau kita run, maka akan muncul sebentar. Nah, di sini muncul produk ID yang ID-nya genap. Nanti kan hanya genap 2, 4, 6 dan juga harganya di atas 5, 19, 22, 25 seperti itu. Kemudian kita menampilkan produk yang harganya antara 5 sampai $10. Nah, untuk menggunakan harga rentang atau di antara ini kita menggunakan between. Berarti jadi di mana unit price between antara 5 dan 10. Berarti nanti akan muncul produk yang harganya itu di antara 5 dan 10 saja. Nah, di sini akan muncul yang unit price-nya itu antara 5 dan juga 10 saja. Kemudian soal yang berikutnya yaitu kita menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya tadi, sama select bintang from order where order date itu lebih dari tanggal 25 atau kita mengekstrak agar nanti yang keluar harinya saja 20 sampai 30 hari pemesanan. Ini kan di antara, berarti kita hanya menambahkan between 20 and 30. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian soal yang berikutnya yaitu kita menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Nah, di sini sama sebenarnya select bintang from order di mana ship country ILEC. Di sini saya menggunakan ILEC karena di ILEC ini tidak cash sensitif. Itu adalah keuntungan yang dimiliki ILEC daripada like ship country ILEC Brazil atau ship country ILEC Italia. Dan ship date itu di antara 25 Desember 96 dan 25 Desember 97.
Kalau kita jalankan, sebentar. Nah, di sini telah muncul di tabel order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia di antara tanggal 2597 sampai 259 di antara 2596 dan 2597. Kemudian di sini soal yang terakhir dari modul where, yaitu kita disuruh menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Sama select bintang from employees, di mana city-nya itu sama dengan Seattle or city I like New York. And ekstrak, kita mengekstrak menggunakan between juga karena di antara 50 sampai 60 tahun. Nah, kalau kita jalankan, nah akan muncul hasilnya seperti ini. Hanya dua saja, yaitu Davolio dan juga Kalahan, Nancy dan Laura. Baik, kita akan masuk ke modul yang selanjutnya, yaitu modul tentang agregat. Di mana agregat ini kebanyakan biasanya itu menggunakan join. Join di sini yaitu berarti kita menggabungkan dua tabel seolah-olah tabel itu saling berhubungan. Jadi dalam join itu memiliki syarat, yaitu kedua tabel yang dijoinkan itu harus memiliki relationship. Jadi saat kita mengerjakan join ini, kita harus melihat ERD-nya antara tabel satu dengan tabel yang lain, apakah tabel ini memiliki relationship atau tidak. Nah, ini adalah ERD-nya. Jadi sebelum mengerjakan kita harus mengerti dulu ERD-nya, tabel ini relationship dengan tabel apa, seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 1, yaitu tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Karena di sini perintahnya itu tampilkan banyaknya, berarti kita menampilkan jumlah baris atau banyaknya. Jadi kita menggunakan select count yang artinya itu menampilkan jumlah semua baris, karena di sini cukup dihitung jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali itu cukup dihitung satu kali. Berarti kita menggunakan distinct. Jadi nanti meskipun ada customer yang berkali-kali, namun itu hanya dihitung satu kali. O.customer ID. Nah, O.customer ID ini, O itu adalah inisial dari order. Di mana kita tahu from dari tabel employee, kita menginisialisasikan E. Kemudian kita joinkan tabel order, kita inisialkan O on E.employee ID yang mana di antara tabel employee dan juga tabel order ini ada yang sama, ada kolom atau baris yang sama. Kalau kita lihat tabel employee dan juga tabel order. Tabel employee dan juga tabel order. Nah, ini tabel employee dan juga tabel order memiliki hubungan one to many, one di employee dan many pada order. Memiliki relationship di mana di employee ada employee ID dan di order juga ada employee ID. Nah, itu bisa kita gunakan. Kemudian kita menjoinkan lagi, yaitu customer, kita inisialkan C on. Berarti tadi yang tabel order kita joinkan juga tabel customer, sama O customer ID sama dengan C customer ID, di mana yang di tabel order dan juga tabel customer ini harus ada yang sama. Where O order.employee ID, baris employee ID-nya itu sama dengan 3. Karena setelah saya lihat di Janet Leverling itu memiliki employee ID sama dengan 3. Jadi kalau kita jalankan query-nya, nah di sini akan muncul count-nya atau jumlah barisnya adalah 63. Dan soal yang berikutnya yaitu menampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping
dengan tujuan Jerman atau Prancis. Select count menampilkan banyaknya O. O ini adalah inisial dari order, di mana saya menggabungkan atau menjoinkan tabel shippers yang saya inisialkan S, join order. Saya inisialkan O, on S shipper ID sama dengan O.shipvia, di mana S shipper ID itu sama dengan 3, N shipper ID sama dengan 3, NO ship country I like Prancis atau ship country I like Jerman. Kalau kita jalankan, nah maka baris banyak pengiriman dilakukan oleh Federal Shipping adalah 49. Kemudian soal yang berikutnya itu menampilkan selisih barang termahal dan termurah dari produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Select untuk menampilkan barang termahal, untuk menampilkan harga termahal itu adalah menggunakan max, dan paling sedikit adalah min. Jadi untuk selisih harga berarti kita max dikurangi min. Dari tabel produk bagian unit price saya inisialisasikan selisih harga. Nah, ini from produk saya inisialisasikan P, saya joinkan dengan tabel supplier yang berinisial. Saya inisialkan S, on P, produk supplier ID, S supplier ID. Di tabel produk dan juga supplier itu ada on P yang sama. Where as company I like exotic liquid. Yang perintahnya misalnya disuplai oleh exotic liquid. Jadi kalau kita jalankan, nah selisih dari barang termahal dan barang termurah yaitu ada 9. Kemudian kita disuruh menampilkan rata-rata. Rata-rata di sini antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Saya menggunakan select harga termahal ditambah harga termurah, saya bagi 2, itu adalah selisih. Dari order detail saya inisialisasikan OD, join order O, on order ID, ini sama seperti sebelumnya, di mana S company itu I like Speedy Express karena yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, di sini rata-ratanya adalah 132,75. Kemudian menampilkan rata-rata harga berjenis beef rate yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Sebenarnya rata-rata di atas ini juga bisa kita menggunakan average atau AVG. Select AVG P unit price is sama from kategori, kita menjoinkan tabel kategori dan juga produk, kemudian kita joinkan lagi dengan tabel supplier, yang dimana kategori name-nya itu beverage karena jenisnya tadi kan beverage, dan juga yang pernah dibeli oleh perusahaan Grandma Kelly Homestead. Kalau kita jalankan, aduh sebentar. Nah, kalau kita jalankan akan muncul rata-rata barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead adalah ini adalah 0. Berarti barang berjenis beverage ini yang pernah dibeli Grandma ini adalah tidak ada atau 0. Kemudian kita menampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari. Di sini kita tidak perlu menggunakan join, tinggal select rata-rata ekstrak hari dari ship date dan order date dari tabel order, di mana ship country-nya itu barang ke Brazil. I like Brazil. Kalau kita jalankan,
Nah, di sini akan muncul rata-ratanya 6,9876 dan seterusnya. Kemudian dan berikutnya itu buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee. Nah, di sini kita membuat tabel baru itu menggunakan into. Jadi into order underscore UUK from employees. Di sini sama dari tabel employees kita joinkan tabel order di mana country I like UEK. Select di sini setelah kita membuat tabel baru, setelah kita run nanti akan muncul seperti select 5 atau select 224. Nah, karena di sini tadi saya sudah melakukan run, nah maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk melihat tabelnya, maka kita tinggal memanggilnya select bintang from dari nama tabel yang kita buat tadi. Nah, nanti akan muncul tabel-tabel yang kita buat. Nah, ini namun di sini yang country-nya itu berasal dari UK. Kemudian soal yang terakhir yaitu kita disuruh membuat perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key. Ini kita select sama select bintang into employee USA from employees, di mana employee ID in select employee ID from employees where country I like USA. Nah, ini sama juga setelah kita membuat query ini, kita melakukan run. Nanti akan membuat tabel di sini error karena saya tadi sudah melakukan run. Untuk melihat hasilnya atau melihat tabelnya sama kita menggunakan select bintang from nama tabel yang kita buat tadi. Nah, di sini akan muncul employee ID, last name, first name-nya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.